Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jadi saya Amria Marifa akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar mengenai materi perubahan lingkungan. Nah, materi perubahan lingkungan itu biasanya disajikan pada kelas 10 SMA semester 1. Dalam materi ini, kita akan mempelajari apa itu perubahan lingkungan, penyebabnya, dan dampaknya bagi manusia. Materi ini juga akan mengajak kita untuk sedikit mengamati lingkungan di sekitar kita dan juga akan menyinggung mengenai limbah dan pengklasifikasiannya. Untuk perubahan lingkungan di sekitar kita dapat kita amati loh. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini, atau gambar seperti ini? Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngelihat lingkungan di sekitar kalian itu menjadi sangat kotor, atau mungkin di antara kalian ada yang bertempat tinggal di area industri dan dapat menjumpai saluran air yang tadinya bersih menjadi saluran air yang sangat kotor dan tidak sehat? Nah, itu merupakan salah satu contoh perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu dapat kita rasakan bahkan di sekitar kita, bukan? Oleh karena itu, dalam materi ini, selain kita akan mempelajari mengenai pengertiannya, kita akan mempelajari juga cara-cara agar kita bisa membuat lingkungan yang tadinya berubah menjadi lebih baik lagi dan juga menanggulangi terjadinya perubahan lingkungan. Nah, apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan itu adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu bisa berupa fenomena alam, yaitu bencana seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor yang disebabkan oleh manusia itu bisa karena pencemaran. Nah, mengenai pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen yang lain ke dalam lingkungan dan bisa menyebabkan berubahnya tatanan yang sudah ada sebelumnya. Pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran tanah, yang biasanya disebabkan oleh kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida berlebihan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang secara langsung dibuang ke tanah tanpa adanya pengolahan. Nah, untuk pencemaran selanjutnya itu ada pencemaran udara. Faktor alami penyebab pencemaran udara itu biasanya adalah meletusnya gunung berapi, tetapi menurut penelitian, gunung berapi itu hanya mengeluarkan 0,13 hingga 0,44 miliar ton karbon dioksida per tahunnya. Jumlah ini ternyata tidak sebanding dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia melalui pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saja menyumbangkan emisi karbon hingga 2 miliar per tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pencemaran air. Pencemaran air itu merupakan kondisi ketika badan air terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat menurunkan kualitas air. Zat-zat tersebut bisa berupa limbah, sampah, maupun bahan-bahan beracun seperti pupuk dan pestisida. Pencemaran air terjadi akibat buruknya pengelolaan sampah dan limbah, sehingga zat-zat yang tidak diperlukan justru dibuang ke badan air seperti sungai dan laut. Nah, kita selanjutnya akan memasuki apa sih penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu bisa disebabkan karena limbah sisa, kawasan industri, penggunaan pestisida, illegal logging, wawasan kurang, dan ini adalah salah satu contohnya. Nah, penyebab perubahan lingkungan itu adalah sistem pembuangan limbah itu yang tidak diolah dengan baik. Jadi, limbah yang tadinya sudah mengandung berbagai macam zat-zat yang mungkin bisa mengontaminasi lingkungan langsung dibuang, sehingga akan membuat biota-biota air atau biota-biota tanah yang tinggal di dalamnya menjadi terganggu dan mati. Itu juga bisa menyebabkan berkurangnya spesies-spesies unik maupun bakteri-bakteri yang dapat berguna bagi manusia. Nah, yang kedua itu kawasan industrinya itu karena terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi kan pemukiman penduduk itu juga mengeluarkan limbah domestik, sedangkan kawasan industri juga mengeluarkan limbah berupa limbah industri kan. Jadi sebaiknya adalah menempatkan perumahan penduduk itu berada agak jauh dari kawasan industri. Nah, penggunaan pestisida ini akan baik bagi tanaman jika dilakukan dengan cara yang benar, diawasi, dan juga tidak berlebih-lebihan. Jadi penggunaan pestisida ini akan bisa berbahaya bagi lingkungan ketika penggunaannya itu tidak dikendalikan. Jadi seperti terlalu banyak atau terlalu sering penggunaannya, itu bisa
membuat pencemaran lingkungan semakin parah dan membuat eutrofikasi. Nah, illegal logging ini adalah salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang sangat sering terjadi, sangat mudah kita jumpai karena hutan-hutan menjadi gundul sehingga seperti asap dari industri, asap emisi itu tidak bisa diserap oleh pohon-pohon dan tidak bisa diproses untuk proses fotosintesis kan. Nah, untuk yang kelima itu adalah wawasan kurang. Jadi baik wawasan dari masyarakat maupun wawasan dari pelaku industrinya itu kurang karena jika pelaku industri memiliki wawasan yang cukup, pasti dia akan melakukan pengolahan sampah, bukan pengolahan limbahnya sebelum dibuang. Dan begitu pun dengan masyarakat, limbah domestik pasti mereka akan diolah dulu sebelum dibuang. Tapi nyatanya karena wawasannya kurang, justru limbah itu berangsur-angsur selalu dibuang ke lingkungan sekitar. Nah, kita akan masuk ke tata cara pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan itu dapat dicegah dengan mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, seperti diolah terlebih dahulu, menempatkan bakteri-bakteri atau protozoa seperti stentor yang bisa kita gunakan sebagai pengurai gitu. Terus yang kedua itu menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Jadi agar tidak saling berdekatan dan tidak merugikan bagi kesehatan juga. Yang ketiga itu melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang keempat itu melakukan reboisasi. Dan yang kelima, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Dan yang keenam, itu melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup bagi sekitar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan itu adalah terganggunya keseimbangan lingkungan. Pencemaran ini jelas terjadi karena pencemaran lingkungan itu otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran, maka akan banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusia, namun juga binatang hingga tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup. Misalnya adalah contoh udang itu berasal dari Sulawesi, namun sekarang sudah hampir punah karena diakibatkan habitatnya yaitu sungai mulai tercemari dengan berbagai jenis limbah dari sawit. Nah, yang ketiga itu berkurangnya kesuburan tanah. Penurunan kesuburan ini diakibatkan karena penggunaan insektisida yang berlebihan. Ketika penggunaan insektisida ini berlebihan, maka hal ini akan mencemari tanah. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburan sedikit demi sedikit dan produktivitas tanah dapat terganggu. Yang keempat itu adalah meledaknya pertumbuhan hama. Meledaknya pertumbuhan hama ini diakibatkan karena penggunaan insektisida yang berlebihan juga dan dapat juga menyebabkan lingkungan yang tercemar. Insektisida ini juga akan mematikan predator. Ketika predator ikut punah, maka terkena insektisida, maka pertumbuhan hama ini akan menjadi berkembang pesat. Bahkan pertumbuhan hama ini akan tumbuh secara berlebihan dan tidak terkendali. Dan yang kelima itu ada menyebabkan terjadinya lubang ozon. Penipisan lapisan ozon ini terjadi karena adanya penumpukan gas-gas rumah kaca yang terdiri dari gas-gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Kita semua mengetahui bahwasanya lapisan ozon itu sangat baik sekali untuk membantu kita agar terlindung dari paparan sinar matahari, sinar ultraviolet secara langsung, bukan? Apabila lapisan ini berlubang, maka otomatis hal ini akan menyebabkan sinar ultraviolet menyinari bumi secara langsung, dan akibatnya akan banyak terjadi penyakit dan bahkan ketidakseimbangan ekosistem. Penyakit yang dapat disebabkan itu seperti penyakit kulit pada manusia, dan ketidakseimbangan ekosistem itu karena terlalu panas, beberapa spesies yang tidak dapat bertahan hidup di lingkungan panas akan punah. Dan yang keenam itu menyebabkan keracunan dan penyakit. Beberapa kemungkinan buruk dari mengonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. Atau jika itu tidak terjadi, maka kemungkinan yang paling kecil adalah terserang bibit penyakit. Nah, selanjutnya kita akan mengulas mengenai limbah sebagai hasil buangan dari suatu industri atau aktivitas memproduksi suatu barang.
Jadi, limbah itu adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Di mana masyarakat bermukim, di situ pasti akan dihasilkan limbah, baik limbah industri maupun limbah domestik. Nah, di sana terdapat berbagai jenis limbah yang akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki pengaruh limbah bagi perubahan lingkungan. Nah, kehadiran limbah ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan. Maka perlu dilakukan penanganan terhadap limbah tersebut. Para pelaku industri diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan yang banyak saja dan mengesampingkan pengelolaan limbah hasil industri. Karena hal ini dapat berdampak negatif bagi orang lain di sekitar lingkungan industri tersebut. Pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana. Limbah yang dibuang ke dalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan tentunya. Limbah industri yang mengandung logam, minyak toksik organik, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Nah, sebenarnya limbah ini bisa diuraikan oleh bakteri dekomposer atau protista-protista lain yang berfungsi sebagai pengurai. Namun, tidak semua limbah itu bisa diuraikan karena beberapa limbah yang belum diolah itu terdapat berbagai jenis zat yang sangat berbahaya, contohnya adalah metana itu tadi. Namun sekarang peneliti banyak menentukan bahwa protozoa jenis stentor bisa digunakan untuk membantu kita untuk mengolah limbah dengan cara mendegradasi logam. Biasanya yang didegradasi itu berupa tembaga. Nah, jadi jenis limbah. Limbah itu bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan cara pengolahannya, yaitu adalah limbah yang bisa didaur ulang. Limbah yang bisa didaur ulang itu apa sih? Limbah yang bisa didaur ulang itu adalah limbah dengan proses yang menjadikan suatu bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya adalah plastik, kaleng, dan lain-lain. Tapi tidak semua plastik atau kaleng bisa digunakan ya. Tentunya plastik yang terbuat dari bahan yang lebih keras, bahan yang lebih lentur itu bisa digunakan. Dan untuk kaleng, pastikan kaleng tersebut masih utuh dan tidak tercemar oleh hal-hal lain yang dapat mengontaminasi kita. Nah, untuk selanjutnya, limbah yang tidak dapat didaur ulang. Ialah limbah yang biasanya berupa hasil produksi dapur dan bukan bahan bekas yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi contohnya itu adalah tisu, kertas, sisa dapur, popok, dan lain-lain. Nah, dari uraian tersebut, dalam perubahan lingkungan dapat kita simpulkan berbagai hal yang sering kita temui sehari-hari, bukan? Dapat kita pahami bahwa perubahan lingkungan itu dapat terjadi karena banyak faktor dan akibatnya akan berdampak pada kehidupan kita. Dan lingkungan, seperti limbah hasil pabrik seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Namun, ternyata pada kenyataannya sangat banyak sekali pelaku industri yang langsung membuangnya ke seperti danau, tanah, dan lain-lain. Begitupun dengan limbah domestik hasil dari kegiatan kita sehari-hari. Limbah domestik berupa air kakus, itu juga mengandung deterjen kan. Deterjen itu juga dapat termasuk ke dalam insektida yang dapat mengganggu pertumbuhan biota-biota air yang tentunya akan juga berpengaruh pada perubahan lingkungan. Nah, dari materi perubahan lingkungan tersebut, teman-teman dapat mengamati lingkungan sekitar dan menganalisa apa yang menyebabkan perubahan lingkungan terjadi di sekitar kita. Nah, dan juga dapat juga menganalisa mengenai dampak yang kita rasakan itu apa saja. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan lingkungan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berbagai penyebab dengan dampak yang nyata terhadap kehidupan kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, gimana? Menyenangkan bukan belajar mengenai materi perubahan lingkungan? Selain kita mengerti tentang perubahan lingkungan, limbah, kita bahkan juga bisa mengerti bagaimana kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan lingkungan. Dan juga apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan ini bisa menjadi lebih baik lagi, yang tadinya tercemar jadi lebih baik lagi. Contohnya adalah dengan pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah tadi bisa disebutkan kita bisa menggunakan 3R atau reduce, recycle, dan reuse sebagai salah satu potensi dan salah satu kiat yang dapat kita lakukan untuk membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Nah,
Ini adalah berbagai sumber yang saya gunakan dalam video ini. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Jadi sekian dari saya, maafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.